Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Anggara, NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on video yaitu tentang praktikum memantau dan mengelola proses Linux. Langsung saja kita akan memulai labnya, menekan lab start. Tekan menggunakan tulis saja biar lebih cepat. Oke, kita enter. Oke, pada instruksi yang satu kita disuruh untuk membuka dua jendela terminal berdampingan di bagian terminal. Oke, berarti kita akan menambahkannya. Untuk cara menambahkan terminal cukup mudah, hanya kita tekan plus ini. Oke, di terminal sebelah kanan ini kita sama harus lab start juga. Oke, guna untuk di terminal sebelah kanan ini kalau tidak salah untuk memantau proses kita nanti. Oke, langsung masuk ke 1.1. Untuk 1.1 kita akan login ke server sebagai student atau pelajar. Oke, ini terminal kanan. Oke, kita top sini untuk memantau. Oke, sorry. Seperti ini untuk memantau proses berjalannya kita nanti. Oke, di sini juga kita harus login ke server sama. Nah, seperti ini. Nah, lanjut di terminal sebelah kiri kita diperintah untuk membuat sebuah directory yang diberi nama bin. Oke, untuk bin-nya sudah berhasil kita buat dan kita masuk terlebih dahulu ke directory bin-nya. Oke, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini di 1.3 kita akan membuat sebuah file yang bernama text101.sh. Oke, kita langsung menggunakan nano. Nano itu digunakan untuk mengedit sebuah file kalau tidak salah. Kita tempelin di sini. Nah, seperti ini. Nah, saran saya kita jangan menggunakan translate ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, kode ini kita buat ke dalam ini file text yang barusan kita buat tadi. Nah, gunanya di sini untuk agar si text 101 ini berjalan atau bekerja lah di latar belakang nanti. Oke, begini kita Ctrl X untuk keluar dan Y untuk set, enter. Oke, di sini kita sudah keluar dari filenya. Lalu di sini kita akan menggunakan chmod untuk memberikan akses penuh ke file text 101 ini. Nah, seperti ini. Oke. Seterusnya pada instruksi yang kedua kita akan memantau prosesnya pada ini top tadi. Oke, di sini sudah ada ya top yang barusan kita buat. Oke, langsung lanjut saja ke bagian 3. Oke, di instruksi yang ketiga kita akan melihat nomor logical CPU di text 101 ini kita menggunakan nomor berapa. Oke, di sini keluarannya 2 yang berarti kita menggunakan number logical CPU-nya itu 2. Lanjut di sini kita akan melihat proses ID-nya. Untuk melihat proses ID. Nah, proses ID-nya bernomor 1725 untuk nomor proses ID atau PID. Oke, lanjut ke 4. Instruksi yang 4 kita akan memantau sebuah top tadi yaitu di terminal sebelah kanan. Nah, kita perhatiin nih di proses ini kita cari PID tadi atau proses ID tadi ya 1725.
di top terminal sebelah kanan ada ya nih 1725 student text 101 Oke. Lanjut di ini shift M untuk memantau resource memorinya. Kita shift M untuk memantau memorinya. Oke, di sini shift M. Oke, sudah. Kita lanjut untuk M, kita melihat berapa memori yang dipakai untuk tombol M. Oke, untuk memori yang dipakai di sini ada 21,7/1705. Oke, kita cari lanjut. Untuk shift A kita akan melihat total thread yang dipakai. Shift A. Oke, thread yang dipakai di sini ada 159. Oke, cuma kita hanya lihat threadnya yang dipakai yaitu 158 sampai 59 nah ini. Lalu kita tekan key untuk keluar. Oke, sudah keluar. Lanjut pada instruksi 4.5 kita akan menggunakan perintah top minha lalu minp, lalu kita masukkan proses ID tadi, yaitu di sini 1725 untuk proses ID yang barusan kita keluarkan 1725. Lalu enter. Nah, di sini sudah munculnya untuk file text 101-nya, prosesnya sudah muncul 1725. Oke, lalu kita keluar lagi. Lalu kita ketik top untuk melihat semua proses di latar belakang. Oke, lanjut ke terminal sebelah kiri. Oke, instruksi yang kelima di sini kita akan membuat sebuah file baru yang nama text 102 dengan cara kita menyalin text 101 tadi. Oke, sebelum kita buat kita harus keluar dari directory bin menggunakan cd min. Oke, di sini kita sudah keluar dan langsung saja kita akan menyalin text 101 dan membuat text 102 ini. Oke, kita enter. Lalu di sini kita masuk lagi pada directory bin. Oke, di sini kita sudah masuk pada directory bin. Lalu kita akan masuk pada file text 102 tadi. Untuk mengedit ya sama seperti text 101 di awal tadi. Enter. Lalu ini kita hapus semua. Nah, kita akan menyalin yang sini nih, yang kode baru, perintah baru. Lalu kita tempel pada text 102. Ya, gunanya sama seperti text 101 tadi untuk membuat si text 102 berjalan. Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Oke, langsung keluar. Lalu di sini kita akan memastikan melihat proses ID-nya. Oke, untuk proses ID yang dimiliki text 102 ini yaitu 1987. Oke, untuk proses ID-nya. Lalu di sini ada perintah jobs untuk melihat apakah si text 102 berjalan di latar belakang atau tidak. Kita jobs. Oke, di sini sudah muncul untuk text 101 dan 102 berjalan di latar belakang. Oke, masuk ke instruksi yang ke-6. Di sini kita akan ke terminal sebelah kanan untuk memantau proses. Oke, di sini kita akan lihat 102 tadi ya sudah muncul nih 1987 untuk proses ID-nya tadi sudah ada. Lanjut di sini kita akan melihat load average-nya. Oke, load average. Nah, di sini load average yang dimiliki di terminal sebelah kanan ada 0,40 sampai 0,45. Jadi dia tidak mencapai 1 seharusnya untuk sekarang. Oke, lanjut ke terminal sebelah kanan. Oke, di terminal sebelah kanan kita akan membuat text 103 ya, proses
ya sama menyalin dari tag 101 tadi. Jadi kita keluar terlebih dahulu untuk membuatnya. Gunakan cdmin, lalu kita salin ini, lalu kita tempel. Oke, lanjut itu kita masuk ke dalam directory bin lagi. Nah, lalu kita akan mengedit tag 103 nya, lalu tag 103. Oke, ini kita hapus. Lalu kita ganti dengan perintah ini yang baru. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu Enter untuk keluar. Oke. Lanjut di sini kita akan melihat proses ID-nya. Untuk proses ID yang dimiliki tag 103 yaitu 2254. Lalu kita job memeriksa apakah si tag 103 sudah berjalan atau belum di latar belakang. Oke, di sini sudah ya untuk berjalan. Jadi statusnya running artinya sudah berjalan di latar belakang. Lanjut kita cek untuk terminal sebelah kanan. Oke, untuk load average-nya di sini sudah naik dari tadinya 0,45 sampai 40 ya tadi. Sekarang naik ke 0,65 nyampe 0,75. Artinya naik setiap ada proses di latar belakang yang baru. Oke, kita ke instruksi yang ke-8, kita kembali ke terminal sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, di 8.1 kita akan masuk ke mode root terlebih dahulu. Tekan su sama min, enter. Oke, ini untuk passwordnya red hat. Enter. Oke, di sini last lagi. Oke, kita coba lagi nih. Oke, di sini sudah masuk ya ternyata. Oke, di sini kita akan mematikan proses si tag 101 pada instruksi 8.2. Kita akan mematikan proses tag 101. Oke, kita akan cek pada terminal sebelah kanan. Oke, untuk proses tag 101-nya sudah hilang ya, karena kita sudah memberhentikannya menekan vehicle 6 stop gitu. Lanjut di sini kita akan salah. Kita kembali ke terminal sebelah kiri ternyata. Lalu untuk terminal sebelah kiri kita akan melihat apa ya? Ini kayaknya melihat proses lah. Nah, proses di sini sudah ada untuk proses-proses yang berjalan di latar belakang. Di sini nih yang tadi ada di sini. Oke, lanjut ke instruksi yang 9. Kita akan menjalankan kembali untuk tag 101-nya menggunakan sequence sekarang untuk memulai prosesnya kembali. Oke, di sini sudah, lalu kita pantau dari terminal sebelah kanan. Nah, di sini ini sudah ada tag 101 di terminal sebelah kanan. Artinya si tag 101 sudah berjalan kembali karena kita sudah menggunakan perintah sequence tadi. Oke, lanjut ke terminal yang ke-10. Nah, di terminal 10 lagi, di instruksi yang 10 kita akan mematikan proses tag 101 sampai tag 103 menggunakan pkill gini. Oke, kita matikan yang kedua. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga. Oke, begini. Habis itu kita akan cek load average-nya.
Di sini load average-nya berada pada 0,78 ya sini. Dan tag 101 sampai tag 103 sudah hilang karena kita sudah memberhentikan ketiga-tiganya. Oke, itu lanjut pada instruksi yang ke-11. Kita di sini akan keluar dari mode root, exit. Lanjut di sini kita akan keluar juga dari servernya karena kita sudah menyelesaikan perintah-perintah yang sudah diberikan. Oke, kita exit juga. Oke, sudah. Lalu kita akan melihat penilaian lab praktikumnya. Ini kan lab grade. Oke, seharusnya di sini di sini sudah pas semua, yang berartinya semua langkahnya sudah benar dan tidak ada yang harus kita perbaiki. Lalu kita langsung saja ke lab ini untuk menyelesaikan lab praktikum. Oke, untuk video praktikum hands-on pada chapter 15 mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.